Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswandi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 7 hadis yang telah kami pelajari di mata kuliah hadis ini. Adapun hadis merupakan salah satu dalil yang sebagai pedoman hidup kita umat muslim atau umat beragama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setelah Al-Quran. Adapun hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut. Hadis yang pertama tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Perlu kita ketahui, iman, Islam, dan ihsan adalah fondasi utama untuk kita dalam beragama. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ini yang cukup terkenal merupakan hadis Jibril, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha beliau SAW, sambil berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika kamu mampu." Kemudian dia berkata, "Engkau benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa dia melihatmu." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Beliau menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuanya, dan jika kamu melihat orang-orang yang sebelumnya tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang itu pun pergi dan aku berdiam lama." Kemudian beliau bertanya, "Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," kata Ibnu Umar. Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepadamu dengan maksud mengajarkan agamamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kita 3 pokok dalam beragama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dengan ini, kita sebagai umat yang beragama Islam mengerti apa itu iman, Islam, dan ihsan. Hendaknya hadis ini terus kita pelajari lebih dalam, mengetahui tafsir-tafsirnya agar kita tidak salah dalam menafsirkannya. Hadis yang kedua, perlu kita ketahui bahwa pada suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim ahul muslim, la yajilumuhu wa la yazuhu wa la yuslimuhu." Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi saudara muslim yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan menzolimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya hablum minannas kita kepada saudara kita sama muslim, di mana kita di situ dianjurkan untuk saling tolong-menolong, saling menghargai, tidak memfitnah, tidak menzolimi, apalagi menyakiti. Karena itu, pentingnya hadis ini untuk dipelajari lebih dalam lagi. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Hadis yang ketiga tentang ikhlas. Apa sih sebenarnya ikhlas itu? Apakah kita dengan mengucapkan, "Saya menolongmu dengan ikhlas. Saya ikhlas kok menolong kamu." Apakah itu benar-benar ikhlas? Apakah itu hanya di ucapan saja? Atau itu sudah diyakini dengan hati?
Dalam kali ini saya akan membahas tentang ikhlas. Hadis tentang ikhlas sangat banyak. Ada tentang pertama, dalam hadis arba'in ada satu tentang niat yang berhubungan juga dengan ikhlas. Tapi pada kali ini saya akan mengambil hadis riwayat dari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, tidak pula menilai bagusnya wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Dari hadis ini kita dapat ketahui bahwa ikhlas itu berada di dalam hati. Mengapa ikhlas di dalam hati, tidak di dalam ucapan? Karena boleh jadi kita mengakui kalau kita ikhlas dalam beramal, tetapi kita mempertontonkannya. Kita tidak ikhlas di dalam hati, kita ucapkan hanya ikhlas di dalam lidah, atau hanya keluar dari lidah saja. Menurut sebagian ulama, perbuatan ini tidaklah baik. Kenapa? Ada sebuah hadis lagi yang menjelaskan bahwa ketika seseorang tentang bersedekah, ini bersedekah juga menyangkut dengan keikhlasan. Ketika seorang bersedekah dengan tangan kanannya, hendaknya tangan kirinya tidak tahu. Ini menjelaskan kalau kita sedang beramal atau melakukan amal soleh seperti sedekah, bagaimana cara kita ikhlas? Kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut tanpa ada orang yang mengetahuinya, kecuali kita, orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksinya. Karena hakikatnya definisi ikhlas adalah melakukan sesuatu dan tanpa meminta apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat juga adapun ikhlas juga terdapat dalam hadis arba'in nomor 1 tentang niat, yang artinya yang pada dasarnya yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa yusibuha dan lainnya. Hadis ini menceritakan semua amal itu tergantung pada niat. Niatnya ikhlas atau tidak, niatnya benar atau tidak, seperti itu. Kalau niatnya benar, insya Allah benar. Kalau niatnya ikhlas tetapi untuk dipertontonkan, nah itu perlu dipertanyakan niatnya itu. Seperti sekarang, bahkan ada sebuah kutipan pada yang saya lihat dalam Instagram, dalam tanda kutip, malaikat Raqib dan Atid malaikat Raqib dan Atid kehilangan pekerjaan karena banyak orang-orang pada zaman sekarang mencatat amal solehnya pada sosial media. Ini merupakan salah satu gertakan, bukan, tapi salah satu kayak singgungan buat kita. Kita tuh ikhlas nggak beramal, ataukah kita beramal karena ingin ditonton orang seperti YouTuber? Mereka beramal bagus, mereka memberikan sedekah kepada orang-orang tetapi direkam. Mungkin sebagian orang menilai baik, tapi kembali lagi pada hadis yang pertama tadi, itu tentang niat. Niatnya baik, niatnya untuk mengajak orang-orang bersedekah atau mempertontonkan yang dia lakukan, seperti zaman sekarang. Dan perlu kawan-kawan ketahui, kalau ikhlas ini juga banyak untuk hal. Saya pernah membuat kata-kata, bukan saya mengutip dari kata-kata. Bukan ikhlas jika masih merasakan sakit, bukan sabar jika masih mempunyai batas. Karena itu kita bisa bicara ikhlas, aku ikhlas memberikan ini kepadamu, aku ikhlas menerima kamu untukku seperti ini. Tapi dalam hati kita masih ada kata sakit, kayak nggak terima gitu. Gimana ya? Kok gitu sih? Kenapa gini? Jadinya gini. Itu perlu dipertanyakan hati kita ini. Kita ini ikhlas atau tidak? Kita ini ikhlas dalam beramal untuk mencapai ridho Allah atau untuk mencapai ridho manusia. Hadis keempat tentang alat terpuji. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa alat terpuji ini sangat luas. Alat terpuji banyak mencakupnya. Ada alat terpuji tentang kejujuran, kebaikan, gotong royong, dan semacamnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu hadis yang ini sangat baik dan perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus pertama kali ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu yang saya ambil adalah dari hadis riwayat Tirmizi nomor 1941 yang dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2201. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat
tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya akhlak bagi kita semua umat muslim atau umat beragama. Karena manusia itu dinilai manusia karena berakhlak. Manusia bisa berpikir, bisa melakukan kegiatan dengan akal tapi menggunakan hati. Hati inilah yang merupakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada segumpal darah, segumpal daging di dalam tubuh manusia, jika itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Karena itu iman didapat juga diartikan sebagai apa yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan apa yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, maka akan melahirkan akhlak terpuji yang merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kelima tentang akhlak tercela. Perlu kita ketahui kalau akhlak tercela adalah bandingan atau lawan dari akhlak terpuji. Akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak baik dan tidak sepatutnya ada pada dalam diri seorang muslim atau seorang manusia umat yang beragama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu hadis yang menjelaskan tentang akhlak tercela. Karena pada dasarnya akhlak tercela mencakup banyak sekali tentang pertama fitnah, tidak jujur, kaum munafik, dusta, dan lain-lainnya. Tapi yang saya tekankan dalam hadis ini adalah tentang orang yang berdusta. Seperti pada hadis riwayat Abu Daud nomor 4990 yang nilai hasan. Yang hadisnya berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayahdzibu liyudhika bihi qawna ma yulahu wailul lahu." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang berbicara kemudian ia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaanlah untuknya. Bagaimana tanggapan kita mengenai hadis ini? Hadis ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa sungguhnya perbuatan jujur itu perlu dalam diri seorang muslim, bukan hanya jujur dan lainnya juga. Dalam hadis ini disebutkan kita tidak boleh berdusta bahkan dalam hal kecil apapun, misalnya demi membuat orang tertawa. Dusta ini berupa bohong, seperti yang dapat kita lihat pada zaman sekarang, banyak stand up komedi yang lucu, yang katanya mereka melucu, tapi leluconya itu tidak lucu, yang mempermainkan agama. Mereka berbohong atas nama agama, tetapi ada juga yang berbohong padahal itu tidak benar-benar terjadi. Mereka menyatakan seolah fakta demi apa? Untuk orang-orang tertawa. Dan ini dinilai tidak baik dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kecelakaanlah baginya. Hadis yang keenam, larangan memonopoli atau menimbun barang. Pada zaman seperti sekarang, dalam masa pandemi corona, memonopoli ini sangat banyak kita temui di berita-berita atau di situs-situs yang telah beredar. Salah satu hadis yang menjelaskan ini adalah tentang memonopoli, yaitu hadis riwayat Ahmad, bahwasanya yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang masuk ke dalam atau memonopoli harga barang-barang kaum muslimin untuk menaikkan harganya, maka sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendudukinya pada tulang yang terbuat dari api kelak pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan tentang larangan untuk kita semua, untuk umat beragama, untuk umat muslim pada khususnya, untuk memonopoli barang-barang. Terkhusus pada masa pandemi corona seperti ini, barang-barang jadi sulit ditemukan, mereka menimbun. Ketika barang-barang itu jadi langka, mereka menjualnya kembali dengan niat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-sedikitnya. Padahal menimbun barang atau memonopoli ini jelas sangat dilarang oleh agama Islam. Hadis yang ketujuh yang terakhir yaitu larangan menimbun barang. Perlu kawan-kawan ketahui atau perlu kita ketahui bahwa menimbun barang ini sama seperti halnya memonopoli barang. Hadisnya pun tidak jauh berbeda. Yang pertama hadis tentang ini yaitu hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menimbun barang yang dibutuhkan orang muslim dengan niat membuatnya mahal atau paceklik pada dia, maka dia orang yang bersalah
dalam tanda kurung dia adalah orang yang berdosa. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kita tidak boleh menimbun barang, saudara-saudaraku. Bahwasanya menimbun barang ini salah satu sifat tercela juga, karena ini dapat merugikan orang-orang lain, terlebih bagi orang-orang rendah atau orang-orang yang miskin. Dan ini sangat ditolak oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan sifat tercela, tidak main-main, karena ini sangat merugikan sekali. Kita bayangkan saja ketika semasa seperti sekarang dalam masa pandemi corona ini, masker, hand sanitizer, obat-obat jadi langka, bukan? Kenapa? Karena ada beberapa orang atau beberapa oknum, mereka ini menimbun barang, menimbun masker, hand sanitizer dengan menimbun sebanyak-banyaknya. Karena mereka tahu ketika ini sangat dibutuhkan. Ketika ini dibutuhkan, maka berapapun orang mereka menjualnya pasti akan dibeli. Karena mereka tahu siasat orang akan perlu dengan barang itu. Tapi perlu kita ketahui lagi bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Dalam tanda kutip, salah, tidak benar. Karena ini sangat merugikan. Tidak main-main, saudaraku. Menimbun barang ini salah satu perbuatan tercela. Jadi, sebagai umat muslim, saya juga mengingatkan bahwa tidak boleh kita untuk menimbun barang. Kita boleh menimbun barang, sebenarnya boleh menimbun barang, tapi kita timbun barang itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan gratis dan dapat dinilai sedekah. Terima kasih. Sekian pemaparan 7 hadis yang telah paparkan pada video tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.